Pernah nggak sih kalian bangun tidur tengah malam tapi badan rasanya kaku banget, nggak bisa gerak sama sekali bahkan. Seolah-olah ada yang duduk di dada kita atau jangan-jangan itu merupakan hantu. Tenang, kalian nggak sendirian. Banyak orang-orang yang pernah mengalami hal yang disebut dengan sleep paralysis atau yang populer sebagai ketindihan. Spoiler ya, ini bukan ulah hantu beneran kok. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Satria, dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Dan di video edukasi kesehatan kali ini, kita akan membahas tentang sleep paralysis. Kenapa sih fenomena sleep paralysis ini bisa terjadi? Kok rasanya horor banget ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk, mari kita bahas. Apa itu sleep paralysis? Sleep paralysis adalah kondisi di mana kamu sadar tapi nggak bisa menggerakkan tubuh atau berbicara sesaat ketika akan tidur atau baru bangun tidur. Ibaratnya nih, otak kamu sudah bangun duluan, tapi tubuh kamu masih mager dan bilang 5 menit lagi ya. Hasilnya apa? Kamu terjebak di dalam tubuh yang lagi ngambek nggak mau gerak. Secara medis, ini terjadi karena saat tidur lelap, terutama di fase tidur REM atau fase mimpi, otak memang mematikan sementara otot-otot tubuh kita. Tujuannya baik, supaya kita nggak bertingkah konyol, meniru adegan mimpi. Bayangin aja kalau kalian lagi mimpi lari, terus beneran lari keliling kamar, kan repot jadinya. Nah, masalah akan muncul kalau otak kamu sudah bangun, tapi mekanisme kunci tubuhmu belum sempat dimatikan. Jadilah kamu berasa seperti patung sementara waktu. Seram, tapi sebenarnya normal sih ini. Kenapa rasanya horor? Banyak yang cerita saat ketindihan, mereka melihat sosok hitam di pojok kamar. Ada yang sampai mendengar suara seram, bahkan merasa seperti ada tekanan di dada. Gak heran kalau banyak yang mikir, ini sedang diganggu oleh makhluk halus. Padahal penjelasan ilmiahnya ini terjadi bukan karena kamar kamu angker. Semua itu sebenarnya ulah otak setengah tidur kita. Saat sleep paralysis, sebagian otak masih berada di alam mimpi, jadi kita mengalami halusinasi visual atau suara. Singkatnya, imajinasi mimpi kita bocor ke dunia nyata. Jadi kalau kamu melihat kuntilanak numpang duduk, sebenarnya itu otakmu sedang iseng bikin efek spesial film. Plot twistnya adalah hantu itu sebenarnya adalah pikiran kamu sendiri. Jadi ya tenang aja, nggak usah langsung cari dukun, cukup sadari aja kalau itu cuma mimpi yang terbawa bangun. Pertanyaannya adalah, kenapa hal ini bisa terjadi? Terus, kenapa dong kok kita bisa mengalami sleep paralysis? Apakah ada pemicunya? Ada beberapa faktor umum yang bikin fenomena ini lebih mungkin terjadi. Tenang ya, ini nggak ada hubungannya tentang mantan kamu yang kirim santet ke kamu. Faktor yang pertama adalah kurang tidur atau kelelahan. Kalau kamu sering begadang nonton drakor sampai semalaman atau lembur terus-terusan, otak dan tubuhmu akan capek. Tidur yang nggak cukup bikin pola tidur berantakan, dan ini bisa memicu sleep paralysis. Ibarat HP yang lowbat, sistemnya jadi suka error. Faktor yang berikutnya adalah stres atau cemas yang berlebihan. Pikiran yang lagi stres berat bikin tidur tidak nyenyak. Akibatnya otak jadi susah tutup toko kalau banyak pikiran berkeliaran. Akibatnya tidurnya jadi tidak dalam atau dangkal dan rentan terjadi sleep paralysis. Anggap aja ini merupakan cara otak untuk protes. Bos, jangan dibawa pusing dong. Ini aku kasih kejutan biar ingat harus rileks. Faktor berikutnya adalah pola tidur yang berantakan atau perubahan jadwal tidur. Hal-hal ini yang ngacuin jam biologis bisa bikin tubuh bingung kapan harus tidur. Saat jadwal tidur kacau, resiko ketindihan jadi meningkat. Jadinya tubuh kamu kayak karyawan yang tidak mendapatkan jadwal yang jelas. Kadang datangnya telat, kadang kepagian. Alhasil, koordinasi antara otak dan tubuh akan menjadi berantakan. Faktor yang tidak kalah penting menyebabkan sleep paralysis adalah pola tidur yang terlentang. Uniknya, tidur terlentang atau menghadap ke atas lebih sering dikaitkan dengan sleep paralysis. Banyak yang ngalamin ketindihan pas tidur terlentang. Mungkin posisi ini bikin otak mikir, wah asik nih, kita bikin orang ini kayak papan aja deh, diam gak bisa gerak. Coba deh kalau kamu yang sering mengalami sleep paralysis, sesekali tidurnya miring. Siapa tahu sleep paralysis ini tidak terjadi lagi. Intinya, sleep paralysis atau ketindihan ini bukan karena ada hantu beneran yang nangkring. Sleep paralysis punya alasan biologis. Biasanya karena tubuh dan otak nggak sinkron akibat kurangnya istirahat atau stres. Gimana cara mengatasinya saat terjadi? Kalau kamu tiba-tiba sadar mengalami sleep paralysis atau ketindihan, berikut tips pertolongan pertama buat diri sendiri. Yang pertama kamu lakukan adalah jangan panik. Walaupun rasanya menakutkan, ingatkan diri bahwa ini sementara dan tidak berbahaya. Tarik nafas dalam dan pelan-pelan. Kamu harus tenang,
fokus, dan mencoba menggerakkan tubuh dari bagian yang paling kecil. Coba mulai dari jari-jari tangan atau kaki. Gerakan kecil di ujung tubuh kadang bisa membangunkan otot-otot lain. Sedikit demi sedikit, akhirnya tubuhmu sadar dan bisa bergerak normal kembali. Kalau kamu menyadari kamu sedang mengalami sleep paralysis, alihkan pikiranmu dari hal-hal yang seram. Daripada mikirin sosok hantu di pojokan, lebih baik fokus hitung napas atau pikirin hal yang menyenangkan. Ingat, semua yang menakutkan itu cuma halusinasi kamu aja. Begitu kamu tenang, biasanya dalam beberapa detik hingga menit ceklek, kuncinya lepas sendiri dan kamu menjadi lega kembali. Begitu bisa bergerak lagi, kamu mungkin bakal bangun dengan jantung yang dak dik duk. Ya, ini merupakan hal yang wajar, respon bahwa kamu habis kaget. Ambil waktu sebentar untuk duduk, minum air, tenangkan diri. Yakinkan diri tadi itu cuma sleep paralysis, nggak ada hantu beneran. Kalau perlu, nyalakan lampu kamar biar lebih nyaman. Bagaimana cara mencegah sleep paralysis ke depannya? Tentu, kita pengennya fenomena serem tapi kocak ini nggak sering-sering terjadi pada diri kita. Terus bagaimana dong caranya biar si ketindihan ini atau sleep paralysis ini enggan mampir kembali? Kuncinya adalah menjaga pola tidur sehat. Tidur cukup setiap hari. Biasakan tidur sekitar 7-8 jam per hari. Tubuh yang cukup istirahat itu ibarat HP yang dicharge penuh. Kerjanya lancar, kecil kemungkinan akan ngeheng. Kalau kamu sudah rutin tidur cukup, otak pun nggak akan iseng gangguin kamu kembali. Tetapkan jadwal tidur teratur, usahakan tidur dan bangun di jam yang konsisten setiap hari. Bahkan di akhir pekan. Memang godaan scroll media sosial sampai larut malam itu sangat besar. Tapi perlu diingat tubuh kita suka rutinitas. Dengan jadwal yang teratur, sistem tubuh akan tahu kapan harus tidur dan bangun. Jadi resiko kebangun tapi belum bisa gerak akan berkurang, atau yang kita sebut dengan sleep paralysis akan berkurang. Ciptakan suasana tidur yang nyaman, matikan lampu atau gunakan lampu tidur. Jauhkan gadget sebelum tidur, bikin kamar senyaman mungkin. Pikiran yang rileks dan suasana tenang membantu tidur lebih nyenyak. Mungkin kamu bisa mencoba ritual yang lebih sehat sebelum tidur, seperti baca buku, dengerin musik santai, atau mandi air hangat. Kurangi stres dan stimulan sebelum tidur. Kalau bisa, hindari mikir berat dan kerjaan menjelang tidur. Rileks aja dulu, tarik nafas kamu, lepaskan penat di hari itu. Hindari juga kafein atau minuman energi di malam hari, biar otak enggak melek terus. Teh hangat mungkin bisa digunakan sebagai alternatif dari kopi supaya tidur lebih tenang. Tidur miring jika perlu, seperti yang sudah disinggung tadi. Kalau kamu sering ketindihan saat terlentang, coba biasakan tidur menyamping. Siapa tahu trik ini akan berfungsi agar tidurmu bebas drama. Terus kalau kamu sudah melakukan hal-hal yang disebutkan tadi tapi masih juga mengalami sleep paralysis, misalnya setiap hari atau setiap minggu sampai mengganggu banget, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Bisa jadi ada kondisi medis yang harus segera ditangani. Misalnya ada gangguan tidur, contoh ekstrimnya adalah narkolepsi. Tetapi syukurnya pada kebanyakan orang sleep paralysis ini hanya muncul sesekali saja. Nah, sekarang sudah jelas ya, sleep paralysis atau ketindihan ini apa dan kenapa. Memang sih pengalaman sleep paralysis ini merupakan pengalaman yang menyeramkan. Rasanya benar-benar seperti di film horor. Tapi kamu sekarang tahu kalau itu bukan karena ada hantu atau hal yang mistis di pojok kamar kamu. Ini murni trik biologis tubuh kita saat otak dan badan bangun tidak kompak pada waktunya. Berita baiknya, sleep paralysis itu nggak berbahaya dan bisa kita atasi serta kita cegah. Jadi kesimpulannya adalah jangan langsung panik ketika kamu mengalami sleep paralysis atau ketindihan. Ingat tips tadi dan terutama jaga pola tidur yang sehat. Anggap aja sleep paralysis itu reminder lucu tubuh kita untuk memperhatikan waktu istirahat. Mulai dari sekarang, yuk disiplin tidur yang cukup dan teratur. Semoga dengan begitu, kalian tidurnya nyenyak dan bangun segar tanpa drama. Tidak ditindih suatu hal yang tidak kasat mata lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan pola tidur, karena tidur yang berkualitas itu kunci badan dan mental yang sehat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam bius.